sebenarnya Panji kalau ditanya balik dia banyak nggak bisa jawab tentang misalnya kenapa sampai hari ini Amerika Serikat sebagai champion demokrasi itu tidak melarang keluarga untuk berkompetisi dalam politik gitu. Nah, benar juga ya. Ya benar juga ya. Kalau mau dicek bisa dicek ke Google dan ChatGPT juga itu. Ya. Itu memang tidak boleh. Dulu kan MK itu membatalkan undang-undang yang melarang keluarga berpolitik. Ya. Dalam demokrasi itu problemnya adalah mandat rakyat. Jadi once kita datang bertarung untuk mandat rakyat itu, maka definisi-definisi tradisional tentang dinasti hilang. Ini yang kita nggak sadar gitu, sehingga kadang-kadang emosi kita berlebihan melihat realitas. Konsolidasi kepala daerah untuk mengangkat anaknya dan sebagainya itu kan kita lihat hari-hari. Tapi ya itu seperti juga dalam semua pertarungan. Kadang-kadang seniman pengen anaknya jadi seniman top dan lalu dia latih anaknya hebat begitu, lalu dia benar-benar jadi seniman top seperti bapaknya kan? Jadi ya itu manusiawi itu sebetulnya, dan itu as long as it is going through the people's choice itu nggak ada masalah, gitu loh. Bahkan politik, bahkan di dinasti itu terjadi bukan hanya di politik, bahkan di dunia stand up komedi. Dan gue ngerasain sendiri. Lu tahu pelakunya siapa? Panji Pragiwaksono. Gua komika kabupaten, Bang. Gua setiap hari open mic keliling-keliling ikut lomba. Bahkan gua perempuan pertama yang punya stand up tour di Indonesia. Gua berharap setelah perjuangan itu gua bisa ada di titik jadi line up stand up press. Lu tahu yang jadi line up istrinya Panji? Mana ngebom lagi. Istrinya Panji nggak pernah open mic, nggak pernah ikut lomba. Dia jadi line up stand up cuman karena dia istri founder. Ya lu, dengan lantangnya Bang Panji bilang gua nggak setuju dinasti, men. Panji tuh bilang, gue kecewa sama Pak Jokowi karena dia membiarkan praktek dinasti terjadi di anaknya sendiri. Gue kecewa sama lu Bang Panji, lu membiarkan praktek dinasti terjadi di istri lu sendiri. Dan dia bilang kalau praktek dinasti terjadi di level presiden, itu akan memuluskan dinasti yang ada di daerah-daerah. Kalau praktek dinasti terjadi di level founder, itu akan memuluskan dinasti yang ada di komunitas daerah, Bang Panji. Dan terakhir dia bilang, kalau dinasti terjadi, lu pikirin gak nasib-nasib orang dia ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang, mereka emang gak kehilangan apapun, tapi mereka gak dapet apa yang mereka dapet. Lu pikirin gak komik-komik yang ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang, kita emang gak dapet apapun, tapi kita nggak dapet panggung yang seharusnya kita dapet. Maaf Bang Panji, gua harus ngomong kayak gini karena gua ngerasa ini keresahan semua komik yang nggak naik stand up yang ngerasa lebih layak daripada istri lu. Terima kasih. Saya baru saja nonton stand up Panji Pragiwaksono di Netflix. Telat memang sih, maklum habis liburan panjang. Dan setelah nonton, satu hal terlintas di kepala saya. Untung Panji ngelawaknya di Indonesia. Serius, bayangkan kalau dia tetap nekat ngelawak di Amerika. Entah apa jadinya. Kita semua ingat kejadian Oscar kan? Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Chris Rock, salah satu komedian paling tajam di dunia, ditampar Will Smith hanya karena satu hal, fisik. Will Smith marah karena fisik istrinya dijadikan bahan lawakan. Sekarang bayangkan, kalau Panji ngelawak di Amerika, lalu mengejek fisik wakil presiden Amerika Serikat. Wah,
itu bukan lagi stand up. Itu beda genre. Bisa action, bisa thriller, bisa juga dokumenter forensik. Saya ini penikmat stand up komedi. Dan kalau kita bicara komedi cerdas di Indonesia, satu nama selalu muncul di benak saya. Dodit Mulyanto. Dodit nggak jual tampang. Ia nggak jual kemarahan. Nggak juga sok paling berani. Ia selalu tampil terlihat deso, bicaranya pelan, kadang terlihat canggung. Tapi justru di situ letak bahayanya. Ia lucu apa adanya. Dodit nggak pernah nyerang fisik. Ia nyerang makna. Ia nggak mengejek, tapi memainkan ide. Penonton tertawa, bukan karena ada yang direndahkan, tapi karena otaknya diajak bermain. Ini poin pentingnya. Dodit lucu tanpa menjatuhkan martabat siapapun. Karena komedian yang punya ide, nggak butuh menunjuk visi orang lain untuk terlihat pintar. Selain Dodit, komedian favorit saya yang lain adalah Mongol Stress. Meski materinya sering diulang-ulang, cara menyampaikannya sangat lucu. Mimiknya jenaka, dan penonton tetap tertawa. Berbeda dengan Panji, mungkin saya kurang pintar. Soalnya setiap Panji ngelawak, saya malah mikir, ini lucunya di bagian mana ya? Bahkan sampai mensrea, saya hanya tertawa sekali atau 2 kali. Itu pun saya lupa di bagian mana. Masalahnya begini, bahan lawakannya sudah jadi obrolan warung. Sudah diketahui banyak orang. Kalau kondisi diulang, dapat sudut pandang baru, ia tidak lagi membawa kelucuan. Itulah beda Panji dengan Mongol. Sekarang mari kita lihat cuplikan show Panji berikut. Kan kita bayar pajak, di slip gaji lo ada tulisan PPH. Betul ya? Itu kan dikumpulin ke negara, dipakai untuk gaji presiden, wakil presiden, menteri, aparat. Kita tuh, cuman kita nggak ngeh. Habisnya di slip gaji tulisannya PPH. Nggak ngeh, coba kita ganti. PPH-nya diganti, tulisannya buat gaji Gibran. Nah, kan? Buat gaji Gibran. Ini sering dianggap satir. Arahnya jelas, menganggap Gibran bukan siapa-siapa. Padahal faktanya sederhana. Gibran wakil presiden RI. Dipilih langsung oleh 96 juta rakyat. Sebelumnya ia wali kota Solo. Bukan ditunjuk, bukan diangkat. Setuju atau tidak, legitimasinya kuat loh. Jadi, ketika legitimasi dihadapi dengan ejekan, itu bukan lagi komedi. Itu cara halus untuk merasa lebih tinggi. Dan ketika fakta dibalas dengan ejekan, yang muncul bukan humor, tapi ketidakmampuan menerima realitas politik. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling malesin. Ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang. Banyak. Ganjar ganteng ya. Anies manis ya. Prabowo gemoy ya. Atau wakil presiden Gibran ngantuk ya. Salah nada. Gibran ngantuk ya. Kan gitu nadanya selama. Gibran ngantuk ya. Gibran ngantuk ya. Ya karena kamu kan ya. Saya ingin bertanya secara jujur. Anda beneran ketawa melihat lawakan ini? Ketawa karena beneran lucu, atau karena ada kepuasan kecil melihat orang lain direndahkan? Karena itu 2 hal yang berbeda. Begitu humor berubah dari logging wit, tertawa bersama, menjadi logging at, menertawakan orang, di saat itulah komedi selesai dan perundungan dimulai. Dan jangan salah, ini bukan soal jabatan. Mau wakil presiden kek, atau orang biasa kek, siapapun objeknya, mengejek fisik tetaplah hal yang rendah dan memalukan. Ada indikator paling jujur untuk menilai kualitas komedi. Bukan jumlah penonton, bukan pula harga tiketnya, tapi objek lawakannya. Saat bahan lawakan berpindah ke fisik, itu tanda ide sudah mentok, buntu. Dan di titik itu, komedian biasanya punya 2 pilihan. Berhenti melawak, atau ambil jalan pintas. Dan ejekan fisik,
adalah jalan pintas yang paling malesin. Karena fisik tidak bisa membantah, ia nggak bisa melawan, dan selalu mudah dijadikan sasaran tawa murahan. Lawak ini ada dua, lawak hiburan semata, ada lawak kritik. Tapi ada lawak menghina. Lawak menghina biasanya nggak lucu. Dia jatuhnya kepada bullying kan. Sembari ketawa-ketawa menghina seseorang kan. Hanya untuk orang lain tertawa. Kalau mereka sekumpulan orang yang homogen, dengan ide, pikiran yang sama. Kegiatan politik yang sama, bisa mereka mentertawakan orang lain. Tapi dalam komunitas mereka aja. Tidak boleh di depan publik. Kalau itu yang heterogen. Kalau heterogen kan orang ada yang tersinggung, ada yang enggak. Ada yang tertawa, ada yang menangis melihat ini kan. Yang tersinggung ini kan bisa, apalagi dia kemudian menceritakan seseorang, gesturnya seseorang, mimiknya seseorang, kepribadiannya seseorang, kelemahan-kelemahan fisik seseorang yang sudah turunan dari alamnya begitu, terus dihina. Nah, itu kan masuk ke wilayah penghinaan pribadi kan. Apakah Panji si komika ini menghina? Kalau dia kemudian membuat lawakan yang ketiga tadi, yang dimana dia menghina secara fisik pribadi orang, perilaku orang, dia menghina fisiknya orang, mencemooh, menertawailah, atau setidak-tidaknya menjadi bahan lelucon, itu termasuk penghinaan, begitu. Baik KUHP yang lama maupun KUHP yang baru mengatur itu. Sekarang kita pertegas lagi, dia menghina siapa sih? Oh, kata orang-orang dia menghina Gibran sebagai wapres. Mas Wapres. Mas Wapres kan. Tapi Gibran ini kan punya dua sisi. Sisi sebagai Gibran sebagai hukum pribadi, dan sisi sebagai Gibran yang menjabat sebagai wapres. Pejabat publik. Dua-duanya ada. Pasalnya untuk menjaga seorang Gibran baik sebagai hukum pribadi maupun sebagai pejabat wapres, pejabat kenegaraan, pejabat negara. Ya, KUHP yang baru mengatur itu. Iya, menghina. Terhadap presiden dan wakil presiden dan lembaga negara. Ini kan hukum yang sudah berlaku nih. Iya. KUHP Januari, KUHP baru kan. Berlaku kan. Jangan melakukan penghinaan terhadap institusi. Ini kan berlaku. Walaupun ini pasal ini timbul pro kontra, tapi sudah berlaku. Mau nggak mau kita aminkan dulu pasalnya sebelum ada putusan gugatan di MK kan. Ya sudah itu pasal yang berlaku. Begitu. Nah sekarang apa yang dilakukan oleh Panji? Kita belum tahu. Belum nonton. Ada beberapa poin yang ada beberapa yang saya tangkap. Itu juga dari ulasan-ulasan yang kemudian melihat penampilan Panji itu dengan kacamata kritis mungkin lah ya. Yang tidak ikut di circle yang tadi abang bilang. Mereka ada di situ, mereka tertawa karena mereka merasakan hal yang sama, mengalami hal yang sama kan. Homogenitas ada di komunitas yang seide dan sepikiran sama Panji ya. Itu. Nah orang-orang luar kemudian melihat misalnya soal PPH kalau tidak salah, PPH 21 tentang pajak penghasilan. Nah seolah-olah Panji bilang, mau nggak kalian misalnya diubah ini PPH 21 ini, gaji kalian, gaji kita, ini formulasi saya ya, yang saya simpulkan, mau nggak gaji, coba diubah PPH 21 untuk Gibran. Semua pada tertawa bang. Itu satu. Ada lagi yang lain? Yang kedua, dia membuat cerita ilustrasi. Misalnya soal waktu itu sebenarnya konteksnya adalah ketika ada persoalan orang memberikan surat lalu dibilang itu hari libur. Jadi waktu kampanye. Jadi waktu kampanye kan Prabowo katanya mengeluarkan surat instruksi untuk mendukung calon tertentu lah. Lalu kemudian Sufmi Dasko atau siapa gitu dari Gerindra menyampaikan klarifikasi kalau itu kan surat dikeluarkan pas hari libur, atau Prabowo kan menyampaikan itu ketika dia pas hari libur, hari Minggu. Nah menurut Panji presiden itu nggak bisa begitu. Ya benar sih, karena jabatan itu melekat, nggak perlu hari libur, hari efektif. Ya presidennya presiden, mau hari Minggu, hari Sabtu ya lu presiden Indonesia. Itu logik. Menurut saya itu masuk akal sih. Jadi yang pertama
tadi kita bisa kategorikan ya. Ya. Yang pertama tadi ke Gibran. Ke Gibran. PPA 21 ke Gibran. Itu termasuk menghina. Ya. Yang kedua, Ini Prabowo, tapi nanti ujung-ujungnya Gibran. ya Prabowo ini masih kritik. Masih dia Kritik. kasih cerita ilustrasi kan. Ya. Misalnya gini, pas hari libur Pak Prabowo ke klub karena dia pusing, wah banyak tekanan nih, pusing itu, dibikinlah cerita ilustrasinya sama Panji untuk mengatakan bahwa seorang presiden tuh gak kenal hari libur, presidennya presiden. Jadi, misalnya suatu malam Pak Presiden ke klub, dia clubbing, wah pusing aku, pusing lah, terus asistennya kan ingetin, Pak, Bapak Presiden jangan, udah kasihan apa dinilai orang bla 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 gitulah. Lalu Pak Prabowo, bodoh lah, pusing saya, pusing. Wakil presidennya ujung-ujungnya ke Gibran, Bang. Ya itu masuk menghina. Ya, masuk menghina itu. Iya ya. dong. Tapi kan lawak katanya. Kan kita bilang ada 3 posisi kan lawakan itu. Lawakan yang mengandung kritik, lawakan murni, sama lawakan yang menghina. Membuat satu figur menjadi lelucon, bahan lelucon kan. Oh. Meleluconi seseorang atau persona. Begitu. Nah, kalau lawakan murni kadang-kadang kita mensatirkan diri kita sendiri kan. Iya betul. Gitu. Tapi ada kemudian karena kita kehilangan bahan, ini aja kita kita hina. Nah, seorang pelawak bisa murni seorang pelawak, tapi ada juga pelawak ini punya tendensi di belakang layar, punya kecenderungan afiliasi kepada siapa dia berpihak, atau ide dia berpihak kemana, begitu. Atau ada orang yang nyuruh untuk meleluconkan seseorang, atau dari pikiran sendiri, baik sengaja maupun tidak sengaja. Mika Panji Pragiwaksono dilaporkan 2 organisasi Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah soal pertunjukan stand-up komedi Mensrea. Laporan terhadap Panji Pragiwaksono diajukan ke Polda Metro Jaya Rabu malam 7 Januari 2026. Laporan pencemaran nama baik diajukan disertai barang bukti soal materi yang disampaikan dalam tayangan Mensrea di salah satu platform. Pelapor menyebut materi yang disampaikan Panji dianggap memfitnah dan menyebabkan kegaduhan. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberantas. Muda Nahdlatul Ulama kami melaporkan bahwa ada kasus menurut kami beliau merendahkan, memfitnah dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah. Satu orangnya seniman stand up komedian yang belakangan ini sangat ramai diperbincangkan, inisialnya P. Konten stand-up komedi yang dilakukan oleh Panji Pragiwaksono juga disoal oleh pendukung Dharma Pongrekun. Juru bicara Dharma Pongrekun melayangkan somasi etik terbuka terhadap Panji. Somasi etik terbuka ini dilakukan selama 14 hari ke depan untuk melakukan klarifikasi publik dalam upaya penghormatan terhadap perbedaan pilihan politik. Diharapkan dalam kurun waktu 14 hari ke depan, Panji melakukan klarifikasi ke publik. Panji atau siapapun juga harus bisa melihat bahwa Zahra, petani. Sampaikan somasi etik terbuka ini sebagai bentuk keberatan moral atas materi stand up komedi saudara Panji Pragiwaksono yang ditanyakan melalui platform Netflix atau platform digital. Panji sampaikan, kritik tidak berhenti pada pengujian gagasan, visi, program atau rekam jejak kandidat dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Yang menjadi persoalan adalah ketika narasi humor tersebut bergerak lebih jauh, yakni mengarah pada penghakiman dan perendahan terhadap pilihan politik warga. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya kemarin sempat melaporkan saudara Panji karena memang kami atau saya sebagai aktivis muda Nahdlatul Ulama merasa bahwa dirugikan dengan statement beliau yang menyampaikan bahwa NU terlibat dalam politik praktik terus kemudian mendapatkan imbalan dalam bentuk tambang. Kira-kira itu yang kami laporkan ke pihak Polda Metro Jaya. Apanya? Materi yang bagian mana, Mas Rizky?
bahwa jelas dia menyampaikan, Panji, sahabat saudara Panji menyampaikan bahwa politik balas budi yang diberikan oleh NU dan Muhammadiyah dalam bentuk tambang. Nah, itu tentu sangat mencederai buat kita semua, bahwa itu tidak terbukti secara fakta ketika NU dalam hal ini mendapatkan tambang atas jasa daripada ikut terlibat dalam politik praktis itu tadi, atau pemilu sebelumnya. Jadi Anda merasa ini bagian yang Anda rasa merugikan, begitu? Oh iya, jelas, karena tidak hanya itu, sebenarnya NU ini sendiri kan, kalau kita lihat track recordnya, saya belajar juga sebagai santri ya, walaupun santri jalanan, sebagai warga Nahdien, NU telah banyak berkontribusi terhadap negara ini jauh sebelum adanya kemerdekaan. Telah memberikan kontribusi yang banyak dari sisi pondok pesantren, kemudian masjid dan edukasi tentang agama di Republik ini, bahkan melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Lalu terus kemudian sekarang, di zaman sekarang ini didiskreditkan karena ketika ikut kontes dianalogikan sama Panji menyampaikan bahwa NU terlibat dalam politik praktis terus kemudian mendapatkan tambang. Nah, ini tentu mengecilkan saya sebagai warga Nahdien gitu. Saya sangat prihatin dengan kondisi belakangan ini. Masyarakat hari ini disuguhi komedi yang menjadikan merendahkan orang lain sebagai bahan tawa, terutama body shaming, mengejek fisik, mengejek tampang manusia. Coba deh berhenti sejenak. Bayangkan wajah anak-anak kalian sendiri, orang tua kalian, dipakai sebagai bahan candaan publik. Masih bisa ketawa nggak? Pantas nggak? Kalau itu terasa tidak pantas, selamat, nurani Anda belum mati. Bercanda itu ada batas yang tidak boleh dilewati. Menghina tampang manusia itu bukan masalah selera humor. Itu menghina karya Tuhan. Yang kalian tertawakan itu ciptaan Tuhan. Bawaan yang tidak bisa diubah. Well, Dr. Tompi mungkin bisa ya, tapi justru beliau sendiri ikut menyampaikan keprihatinan dan menegaskan itu bukan kritik yang cerdas. Karena lucu itu bukan kejam, kritik itu bukan penghinaan. Stand-up komedi adalah seni, ada tanggung jawab moral di dalamnya. Public figure adalah panutan. Apa yang mereka ucapkan akan dinormalisasi, ditiru dan dianggap sah. Seperti kata guru Gembul, realita hari ini pahit. Bisnis kebencian memang lebih laku, sudah jadi industri, lebih cepat viral, lebih cepat menghasilkan uang. Tapi pertanyaannya, apa semua cara boleh dihalalkan demi tawa dan bayaran? Pendidikan karakter bangsa tidak hanya dibentuk di sekolah, ia dibentuk setiap hari dari tontonan yang kita rayakan. Manusia Indonesia seperti apa yang mau kita ciptakan di ruang publik? Netizen Indonesia sudah dikenal sebagai yang paling tidak beradab se-Asia Tenggara. Masa stand-up komedi pun kita mau juara dengan cara paling culas, paling murahan dan tidak berkelas. Coba bandingkan dengan komika seperti Max Amini atau Zarna yang dari India. Itu lucu, yang cerdas, beneran menghibur, menyatukan manusia, bahkan dari berbagai bangsa. Bukan memecah belah bangsa. Hidup memang perlu uang, tapi uang yang halal. Bisnis kebencian laku karena ada yang membayar. Mungkin sudah saatnya NGO dan CSR perusahaan membayar buzzer positif untuk menyeimbangkan ruang publik, agar generasi muda tidak tergiur menjual kebencian demi cuan. Penyanyi sekaligus Dr. Tengku Adieftrian alias Tompi mengkritik roasting komika Panji Pragiwaksono terhadap Wapres Gibran Raka Buming Raka. Dr. Tompi menyatakan kondisi fisik mata Gibran sangat tidak pantas untuk dijadikan bahan lelucon dalam roasting. Kritik itu disampaikan Dr. Tompi melalui postingan di Instagramnya pada Sabtu 3 Januari 2026. Dalam keterangan postingan itu, Dr. Tompi menilai tidak bijak menjadikan kondisi fisik seseorang sebagai bahan lelucon. Dokter kelahiran 22 September 1978 itu menjelaskan, menyampaikan kritik di depan umum adalah hal yang diperbolehkan. Menurutnya, roasting berbahan kondisi fisik itu bukanlah hal yang lucu. Ia menyebut hal itu sangat merendahkan seseorang. Atas hal itu pihaknya mengajak publik untuk memperbaiki cara menyampaikan kritik.
Pihaknya meminta agar tak lagi menjadikan kondisi fisik sebagai bahan untuk membuat orang tertawa. Lebih lanjut, pelantun lagu Menghujam Jantungku itu turut memuji Panji. Menurut Dr. Tompi, materi lain di stand up komedi Panji memang ada benarnya. Saya baru saja melihat mensrea dari Mas Panji, luar biasa kritikannya, stand up-nya luar biasa, tapi ada satu materi yang saya rasa ini tidak patut dan tidak layak. Di mana Mas Panji menyatakan sebagai berikut. Wakil Presiden, Gibran ngantuk ya? Salah nada, maaf. Gibran ngantuk ya? Nah gitu nadanya, sorry maaf. Gibran ngantuk ya? Ya karena ngantuk kan dia ya? Di situ Mas Panji menyatakan bahwa Gibran ngantuk ya dengan segala nada, bahkan mengekspresikan mukanya. Gibran ngantuk ya. Pas. Pak Gibran tidak pernah merubah fisiknya. Itu adalah fisik pemberian dari Allah. Apakah kita yang dianggap, bahkan kita meyakini bahwa kita adalah atasan Presiden Republik Indonesia, berhak menghina fisik seseorang? Itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan yang kedua, saya sendiri melihat dengan saksi mata, dan saya pernah mengikuti kegiatan Bapak Wakil Presiden kita dari jam 6 subuh sampai jam 9 malam menuju Palembang. Berikut. Di mana saya tidak pernah melihat sedikit pun Pak Gibran yang seperti dijenakakan oleh Mas Panji, ngantuk ya. Pak Gibran mukanya dari pagi sampai malam seperti itu. Artinya itu adalah pemberian aset dari Tuhan, tidak pernah dirubah, memang seperti itu adanya. Kalau ini tidak kita dewasakan kepada semua masyarakat Indonesia, nanti bullying fisik akan terus terjadi. Ini dibalut dengan komedi, tapi tidak komedi dengan fisik pemberian Tuhan. Kalau ini dibiasakan, maka saya rasa ini bukan komedi, tapi adalah penghinaan. Mengapa Panji Pragiwaksono membenci Pak Jokowi, Gibran, dan Kaisang? Saya bertanya begini karena saya melihat saat ini Panji seperti tak habis-habisnya menghina keluarga Jokowi. Bahkan yang jadi materi serangan utamanya sekarang adalah Gibran. Saya sendiri bukan penggemar sejati Panji. Saya tahu Panji itu pintar, lucu, walau pengetahuannya terbatas. Tapi itu saja sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Yang jadi masalah, dia menggunakan kepintarannya yang terbatas itu untuk mendidik publik tentang politik Indonesia. Dan sayangnya itu berujung pada semacam propaganda negatif atau bahkan hitam terhadap keluarga Jokowi dan Prabowo. Saya sempat menyaksikan rekaman panggung mensrea yang ditayangkan di Netflix. Saya juga menonton rekaman pertunjukan panggungnya di kanal Panji Pragiwaksono yang ditayangkan pada 25 November serta sejumlah video pendek yang dimuat di TikTok. Di semua tayangan itu, kelihatan sekali dia benci dengan keluarga Jokowi, terutama Gibran. Panji sendiri mengaku punya niat mulia dengan membuat video politik. Saya gunakan bahasa saya saja ya. Dia ingin agar masyarakat Indonesia tidak lagi karena masyarakat itu mudah dibohongi oleh para politisi. Dia secara spesifik menggunakan kata dia menggunakan contoh bangsa Indonesia dari kehidupannya langsung. Dia bilang suatu kali di saat dia menjadi juri dalam sebuah audisi stand up comedy, saat dia mau ke kamar kecil, dia sempat bilang ke salah seorang peserta yang menunggu giliran bahwa kalau orang itu mau memperoleh golden ticket, caranya gampang. Datang saja ke tempat audisi, lantas memaki para juri dengan menyebut istilah yang sangat jorok. Panji sih menyebut istilah yang harus diucapkan, tapi saya tidak mau mengulangnya sekarang, ya karena memang terlalu jorok. Ternyata saran itu diikuti si peserta. Dia benar-benar ke ruang juri dan memaki dengan menggunakan kata jorok. Akibatnya orang itu didiskualifikasi dan diseret keluar oleh satpam tanpa dia paham mengapa dia sampai dikeluarkan. Menurut Panji itu adalah contoh yang sangat nyata tentang orang Indonesia. Dalam hal ini menurut saya dia itu perlu belajar psikologi. Apa yang dilakukan orang itu bukan bodoh. Dia mengikuti perintah yang tidak masuk akal karena apa yang disebut sebagai bias otoritas. Orang itu berpikir,
Karena anjuran ini datang dari Panji yang menempati level tertinggi di dunia komedi Indonesia, dia pasti tidak sembarang memberi anjuran. Jadi inilah yang disebut sebagai bias otoritas, yakni orang menyerahkan proses berpikir kepada figur yang dianggap lebih tinggi. Itu lazim terjadi dalam hidup ini dan sama sekali tidak bisa disebut karena saya masih punya beberapa penjelasan lain, tapi untuk sementara saya cukupkan karena saya harus segera masuk ke topik inti yang ingin saya bicarakan. Seperti saya katakan, Panji bilang dia membuat komedi politik agar masyarakat tidak. Tapi saya heran, karena yang kemudian dia jadikan ilustrasi dalam komedi dia adalah terutama keluarga Pak Jokowi dan lebih terutama lagi Gibran. Ejekan dia terhadap Gibran itu luar biasa membagongkan, alias mengejutkan, membingungkan, mengherankan. Dan karena itu berulang kali diangkat, saya jadi curiga bahwa ada agenda jahat di belakangnya. Saya kutip saja beberapa di sini. Dalam salah satu videonya dia bilang, banyak orang bertanya kepada dia, Mas Panji, kenapa sih senang banget ngomongin Gibran? Emang Gibran nggak boleh jadi wapres? Boleh, kata Panji. Tapi kenapa buru-buru? Kenapa harus mengubah aturan gitu? Nunggu aja, nunggu ulang tahun lagi aja beberapa kali. Entar juga nyampe ke batas usia yang ditentukan. Jadi kenapa harus buru-buru? Panji kemudian melanjutkan begini. Kayaknya emang anaknya Pak Jokowi ini nggak bisa nunggu deh. Apa itu nunggu? Soalnya Kaisang baru 3 hari masuk PSI, langsung jadi ketua umum. Dia tambahkan lagi, kayaknya anaknya Pak Jokowi itu kalau lagi naik mobil terus ngelihat keluar, di pinggir jalan ada yang nunggu itu, dia akan nanya sama stafnya, itu orang-orang pada nunggu ngapain? Itu lagi pada berdiri-diri gitu ngapain? Oh, itu lagi nunggu angkot. Jawab stafnya. Ngapain? Itu kayak bis tapi kecil. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, nunggu itu apa? Saya nggak ngerti. Jadi Anda bisa lihat betapa rendahnya dia menggambarkan Gibran. Padahal kalau dia cukup membaca atau menonton, dia seharusnya tahu bahwa yang berkeras agar Gibran maju sebagai wakil presiden adalah Prabowo. Gibran sendiri sebenarnya enggan maju di Pilpres 2024. Tapi Prabowo yang berulang kali mendesak agar Gibran maju dan akhirnya disepakati karena satu alasan logis. Semua survei di saat itu menunjukkan bahwa peluang keterpilihan atau elektabilitas Prabowo paling tinggi adalah kalau Gibran menjadi wapres. Begitu juga perubahan aturan Pilpres yang memungkinkan Gibran maju itu bukan karena permintaan tim Gibran. Gibran sama sekali nggak campur tangan di situ. Dan yang sering dilupakan orang, perubahan undang-undang itu adalah bukan dalam hal usia minimal, tapi soal mengizinkan seseorang kandidat yang sebelumnya sudah terpilih menjadi kepala daerah melalui pemilihan langsung oleh rakyat untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Jadi gimana ceritanya Panji tiba pada kesimpulan bahwa itu terjadi karena Gibran tak mau menunggu. Ejekan Panji lain adalah soal inisiatif Gibran soal program Lapor Mas Wapres yang dulu pernah dilontarkan di masa awal pemerintahan Prabowo. Kalau Anda masih ingat, ini adalah program mengundang masyarakat untuk melaporkan ketidakberesan kerja pemerintah langsung ke Wapres melalui nomor WA tertentu. Menurut Panji, kegiatan menerima laporan masyarakat kan seharusnya dijalankan oleh customer service. Gibran seharusnya melahirkan gagasan, bukan menerima masalah. Karena itu kata Panji, betapa malunya kita kalau wapres-wapres negara lain melihat, kok di Indonesia seorang wapres bekerja sebagai customer service? Lagi-lagi kebencian membutakan mata Panji. Di Indonesia, transparansi dan akuntabilitas adalah persoalan serius. Karena itu menjadi penting bagi publik untuk bisa menyampaikan informasi kepada pemerintah tentang apa yang mereka alami di lapangan. Bila posisi penerima informasi itu bisa dilakukan seorang wakil presiden, itu bisa berdampak sangat serius. Presiden dan wakil presiden bisa jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Saat ini saja misalnya kita sering mendengar bahwa di lingkungan presiden terlalu banyak pejabat dan menteri yang hanya berkabar hal yang baik-baik saja pada presiden, mengikuti budaya asal bapak senang. Karena itu gagasan Gibran sama sekali nggak bisa disamakan dengan peran customer service. Program itu memang akhirnya tidak jalan karena banyak pihak yang tak siap dengan menyerang Gibran dari beragam arah.
Jadi programnya sudah sangat benar, tapi harganya terlalu mahal bagi mereka yang akan menjadi sasaran pengawasan. Cerita lain adalah tentang Prabowo yang meracau. Kata Panji, suatu kali Prabowo mabuk sehabis minum alkohol di malam minggu. Dia banyak meracau. Para anak buahnya dengan segera menghampiri. Dengan sopan mereka mengingatkan bahwa sebagai presiden, apakah tidak sebaiknya Pak Prabowo menahan diri? Jawaban Prabowo adalah, bacot. Kepala saya pusing, wapres saya kayak... Bayangkan, Panji menghina Gibran tanpa konteks. Saya menangkap kesan Panji memang sangat benci pada Gibran dan ingin men-share kebencian itu kepada para fansnya. Pertanyaannya, mengapa? Ini yang sangat mengganggu saya. Dia bilang dia ingin agar masyarakat Indonesia tidak... Tapi joke-joke yang dia gunakan justru menunjukkan keterbatasan pengetahuan dia. Tapi bisa jadi memang ada agenda lain di belakang Panji. Kita tentu masih ingat dia adalah tim sukses Anies Baswedan di masa lalu. Jadi kalau Anies diperkirakan akan maju lagi dalam Pilpres 2029, dan saat ini popularitas Gibran semakin meningkat, sehingga sangat mungkin Gibran juga akan kembali menjadi cawapres Prabowo pada 2029, mungkinkah ejekan Panji ke arah Gibran ini adalah bagian dari propaganda hitam untuk menghabisi Gibran? Tentu saja pertanyaan itu belum bisa dijawab. Kita lihat saja. Ada berkeyakinan kayak begitu, kamu punya banyak forum, banyak pengikut, yakinkan masyarakat dengan pendapat kamu berdua. Supaya rakyat juga jadi nggak milih Prabowo sama Gibran, kan gitu juga. Selama ini bukannya begitu. Iya, dan tapi kan rakyat tetap percaya sama Prabowo Gibran juga, berarti nggak percaya sama kamu gitu loh. Belum. Udahlah. Panji Pragiwaksono tengah menjadi sorotan tajam publik setelah penampilannya dalam show stand-up komedi bertajuk Merea yang dinilai kelewat batas saat mi-roasting wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Bukan sekadar kritik atau satire politik, materi Panji justru dianggap mengarah pada body shaming dan ejekan fisik terhadap Gibran. Padahal, dalam etika stand-up komedi, roasting seharusnya dilakukan atas dasar izin dan kesepakatan dari pihak yang di-roasting. Pertanyaannya sederhana, apakah Panji meminta izin kepada Gibran? Atau justru sejak awal memang ada niat untuk merendahkan dan menjadikan Gibran sebagai bahan olok-olok? Bagi mereka yang mengenal Panji sejak lama, hal ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Panji selama ini dikenal kerap melontarkan narasi yang kritis, berlebihan bahkan cenderung menyerang terhadap Jokowi dan keluarganya. Dalam banyak kesempatan, sikap dan arah kritik Panji menunjukkan keberpihakan yang jelas pada kelompok yang memang sejak awal tidak menyukai Jokowi dan lingkarannya. Akibat materi stand-up yang dinilai kelewatan tersebut, Panji pun langsung mendapat kritik keras dari berbagai pihak. Tidak tanggung! Setidaknya ada 10 figur publik yang secara terbuka mengkritik Panji. Kritik itu tidak hanya menyasar isi materinya yang dianggap dangkal secara politik, tetapi juga motif di balik komedinya yang dinilai lebih berorientasi pada kepentingan komersial. Panji dalam pandangan banyak pihak seolah menjadikan kebencian sebagai komoditas. Ia menyasar pasar yang jelas, komunitas pembenci Jokowi dan kelompok yang kecewa atas hasil Pilpres, termasuk pendukung Anies Baswedan. Jika kita perhatikan, audiens yang hadir dalam show tersebut pun didominasi oleh kelompok-kelompok dengan kecenderungan politik yang sama. Artinya Panji tidak sekadar melawak, ia menjual sentimen politik, menjual kemarahan, dan menjual kebencian, semua dibungkus atas nama komedi. Masalahnya tidak berhenti di situ. Materi stand-up Panji juga dinilai memfitnah dan menyinggung NU serta Muhammadiyah. Akibatnya, Angkatan Muda NU dan Muhammadiyah secara resmi melaporkan Panji ke Polda Metro Jaya pada Rabu lalu. Laporan ini diajukan bukan tanpa alasan, melainkan karena materi yang disampaikan Panji dinilai tidak berbasis data, tidak faktual, dan cenderung mengarah pada penghinaan. Dan ini bukan kali pertama Panji berurusan dengan hukum. Ia sudah beberapa kali dilaporkan terkait materi stand-up yang dianggap menghina dan memfitnah. Maka wajar jika kali ini publik bertanya, kenapa Panji seperti tidak pernah belajar? Menurut saya pribadi, langkah Angkatan Muda NU dan Muhammadiyah ini sangat wajar. Ketika kritik berubah menjadi fitnah,
dan komedi berubah menjadi penghinaan, maka jalur hukum adalah pilihan yang sah. Jika kita tarik lebih jauh, ada analisis menarik di balik langkah Panji yang belakangan semakin aktif bicara politik. Pasca kepulangannya dari Amerika, karier Panji di sana bisa dibilang tidak berkembang. Materi komedinya tidak mendapat tempat karena kualitasnya dianggap rendah, terlalu mengandalkan body shaming, dan minim literasi. Sementara publik Amerika dikenal lebih menghargai komedi yang cerdas, berbasis data, dan reflektif. Gagal bersaing di sana, Panji kembali ke Indonesia dan mulai menggarap proyek Merea yang berfokus pada isu-isu politik. Sejak itu, Panji terlihat semakin rajin berkomentar soal politik. Namun jika diperhatikan, di ujung setiap narasinya selalu ada promosi show. Ini menguatkan dugaan bahwa orientasi utamanya adalah bisnis dan uang. Tujuan pertamanya jelas, memonetisasi kebencian. Tujuan keduanya, membangun kampanye hitam terselubung untuk merusak citra Jokowi dan Gibran. Dengan sengaja memasukkan unsur body shaming dan narasi yang merendahkan, judul show-nya memang Merea. Tapi jika melihat materinya, kesannya bukan sekadar marah, melainkan ada niat jahat yang terstruktur. Materi tidak spontan, tidak reflektif, dan jelas disiapkan. Artinya, penghinaan terhadap Gibran serta fitnah terhadap NU dan Muhammadiyah dilakukan secara sadar dan terencana. Bagi saya, hingga hari ini, Panji masih menjadi bagian dari kelompok pembenci Jokowi. Ia mengorkestrasi sentimen itu lewat panggung stand-up komedi, membungkus kampanye hitam dengan tawa, dan menjadikannya produk komersial. Pesan saya untuk Panji sederhana, belajarlah membedakan antara kritik dan hinaan, antara satire dan body shaming. Sebagai senior di dunia stand-up komedi, Panji seharusnya menyadari bahwa ia punya tanggung jawab moral bukan hanya menghibur, tetapi juga memberi nilai dan edukasi. Sudah saatnya dunia stand-up komedi Indonesia bergerak ke arah yang lebih dewasa, komedi yang cerdas, kritis, mendidik, tanpa harus menjual kebencian. Teman-teman, itulah beberapa informasi dan pandangan yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kalau menurut kalian narasi ini penting, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan bagikan agar diskusi kita makin luas. Terima kasih.